terakreditasi secara internasional, Unpad membuktikan bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Alumni yang tersebar di seluruh dunia dan berada di posisi penting membuktikan bahwa para alumni dapat menjaga eksistensi alma maternya. Berkaitan dengan hal itu, dalam rangka pemilihan ketua alumni Fakultas Hukum Unpad, kami mewawancarai salah satu calon ketua IK FH Unpad, yaitu Kang Chandra Kurniawan, yang memilih membaktikan dirinya untuk mengurusi para alumni yang tersebar di Indonesia maupun di luar negeri. Apa kabar, Kang? Baik, terima kasih. Ya, nama saya Chandra Kurniawan, saya angkatan 2002, alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Jadi tadi ada kata mengurusi ya, itu maksudnya sebenarnya itu untuk karena kita santai, mengurusi para alumni kan itu membutuhkan niat yang lurus, terus karena kan alumni kan sudah tersebar dan banyak juga yang nggak mau tahu gitu kan, tapi nanti itu masuk ke pertanyaan Kang. Nah sekarang Akang lagi ada kasus yang ditanganin apa? Kalau kasus yang berjalan ada perkara perdata jalan, terus perkara pidana juga ada yang jalan terkait dengan satelit orbit, korupsi satelit orbit, terus juga ada perkara kepailitan, ada beberapa perkara yang masih ongoing. Yang menarik kepailitan ya, itu banyak daging kan? Aduh, enggak juga. Kang, nanti kan Akang memilih membaktikan diri untuk menjadi ketua IK FH Unpad. Itu kan butuh waktu, butuh pemikiran, butuh tenaga, dan bahkan butuh materi yang tidak sedikit. Nah itu bagaimana Akang memulai langkah itu dan niatnya itu dari mana? Oke. Terima kasih. Terkait dengan niat, sebenarnya memang saya cukup aktif di 3 periode kepengurusan. Jadi Ikatan Alumni FH Unpad ini udah ada 3 periode kepengurusan selama berdirinya. Yaitu pertama Kang Hadianto, lalu Kang Agus, dan yang terakhir ini Kang Kidui atau Kang Yudi gitu. Nah, saya terlibat di 3 kepengurusan tersebut. Nah, terkait dengan niat, memang saya pikir karena kemarin saya baru berulang tahun ke-40 dan juga saya akhirnya mendeklar bahwa saya membuat kantor sendiri setelah hampir 17 tahun saya kerja di corporate law firm. Lalu saya pikir saya harus bisa jadi penjembatan antara alumni muda dan alumni yang lebih senior gitu. Jadi saya memang mau mendedikasikan waktu saya untuk bisa berkontribusi kepada alma mater gitu. Dan saya rasa usia 40 itu usia yang pas lah ya gitu. Kalau kemarin-kemarin saya belum berani menjadi ketua, kenapa? Karena saya pikir saya masih belum selesai sama diri saya gitu. Tapi kalau sekarang dengan saya udah mendirikan kantor hukum sendiri, mudah-mudahan saya lebih bisa bermanfaat dan berkontribusi terhadap alma mater. Itu sih, saya jadi merasa ada panggilan hati ada saya. Panggilan gitu. Ya. Tapi kan untuk keluarga mendukung apa enggak kan? Otomatis kan si Teteh pasti waktu akan berkurang. Betul. Nanti dapat somasi tiba-tiba di depan pintu teh ditempelkan kan gitu. Nggak usah pulang sekalian, sok organisasi yang diurus gitu, atau gimana? Nggak, saya juga udah bicara dan istri saya support, keluarga juga support lah ya gitu. Apalagi mudah-mudahan ini bisa jadi niat baik gitu, dan istri saya sudah memahami saya ketika memang saya mau berkontribusi terhadap ikatan alumni gitu. Saya juga nggak cuma aktif di ikatan alumni Hukum Unpad, tapi juga ikatan alumni saya ngurus kayak PL United, dia ikatan alumni Pangudi Luhur gitu, di SMA gitu. Jadi memang istri saya udah ngerti lah. Teteh dari alumni Unpad juga? Nggak? Teteh juga dari istri saya alumni angkatan 2011 dari Fakultas Hukum Unpad. Oh, gitu. Jadi ketemunya pas jangan-jangan pas lagi ada acara-acara gitu. Iya. Bedanya 10 tahun saya sama istri saya. Jadi agak 10 years gap gitu. Ya. Berarti udah memahami lah ya nanti. Sudah sedikit banyak paham. Cuman memang sempat ada
sempat ada komplain lah ya gitu, terutama bagaimana nih nantinya gitu. Tapi ya saya udah bicara dan istri saya mengerti lah gitu, dan dia juga udah paham lah karakter saya gitu. Jadi dia support. Jadi nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Nggak bakalan ada somasi yang ditempel di depan Enggak, pintu? bahkan gitu. istri saya juga ikutan jadi salah satu tim sukses saya mencalonkan diri jadi ketua ikatan alumni hukum Unpad gitu. Insan? Jadi kan Akang udah nyinggung masalah Akang jadi penyembatan Iya. di yang muda dengan tua. Ini kan dua hal yang berbeda pasti Betul. pemikirannya. Itu apakah yang akan lakuin untuk bisa menyatukan dua Tunggu pemikiran dulu itu? sebelumnya dihaluskan atau maksudnya jangan tua tua, gitu, ya. yang Lebih senior. senior, ya. Jadi memang approach-nya akan berbeda ya, terutama kita pendekatan ke generasi milenial, generasi yang lebih muda lagi itu memerlukan pendekatan-pendekatan yang khusus, yang berbeda dengan ketika kita sama generasi yang lebih senior gitu. Kalau generasi yang lebih senior, kita akan coba approach dengan kita ketok pintu satu-satu lah ya, kita datengin, kita ajak ngobrol sebenarnya masukan-masukan dari mereka tuh seperti apa terhadap ikatan alumni gitu. Dan mungkin ke generasi yang lebih muda tuh bisa sambil kita banyak yang nggak formal ya bakal nanti ya gitu. Jadi kita lebih banyak caranya kita adalah mengakrabkan dulu nih gitu antara alumni yang muda gitu. Dan kita pengen tahu, dari kemarin kita udah roadshow, udah beberapa kali ngadain acara di Hotel Marco Polo Menteng juga. Jadi sedikit banyak kita udah tahu apa yang mereka butuhkan, terutama para fresh graduate itu adalah bertukarnya informasi terkait dengan kebutuhan lowongan pekerjaan. Dan saya juga udah bicara juga dengan beberapa senior dan juga teman-teman saya yang udah 17 tahun kerja ya gitu. Jadi mereka itu kesulitannya adalah bagaimana mereka bisa memberikan informasi lowongan pekerjaan gitu. Nah itu yang kita akan coba jembatani gitu. Apakah dengan pembuatan website atau nanti ada suatu aplikasi khusus untuk bertukar informasi tersebut gitu. Karena alumni Unpad itu tersebar di banyak tempat ya, di Kejaksaan. Waktu Jaksa Agung kita adalah alumni Unpad, lalu di perbankan, Himbara, bank-bank BUMN itu banyak alumni Unpad gitu. Jadi kita mau coba sinergiin itu gitu, hakim gitu, bank, hakim, kejaksaan, perusahaan-perusahaan swasta lainnya gitu. Dan itu tersebar di perusahaan-perusahaan besar, Telkom segala macam gitu. Jadi itu yang kita mau coba, kita akan coba mendata gitu. Ini udah dilakuin juga sama yang lama gitu, sama periode-periode sebelumnya gitu. Tapi kita mau mencoba kita yang aktif jemput bola. Jadi ada salah satu program nanti di kepengurusan saya, kalau kita berhasil terpilih, itu ada namanya jejak alumni. Caranya itu adalah kita datangin alumni supaya misalnya alumni yang udah kerja di Kementerian Perdagangan gitu, Kementerian Badan Keamanan Laut atau Kementerian Luar Negeri, itu banyak banget anak-anak alumni Unpad yang kerja di sana. Kita akan coba jemput bola, kita akan coba seperti kayak gini mungkin diliput supaya adik-adik kita tuh tahu gitu, oh ada Kang ini, ada Teteh ini di satu kementerian atau di satu law firm atau apapun itu gitu. Jadi kita nggak fokus hanya kepada lawyer aja, tapi ke semuanya, termasuk teman-teman yang mulai usaha jadi entrepreneur juga akan kita akomodir gitu. Saya ambil contoh Parahyangan, Kang. Itu waktu ketuanya Ivan Sadik itu Pak Ivan itu menyerap adik-adiknya untuk dia yang menyalurkan. Nah nanti teknisnya bagaimana tuh Kang? Apakah nanti akan juga ada semacam gathering atau dengan para adik-adik ya, dengan calon-calon alumni? Calon alumni artinya yang sudah mau hampir lulus kan? Jadi mereka kan udah siap-siap. Nah itu gimana tuh? Akan merangkul mereka, bahkan mereka kan juga pengen pasar kerja kan, diserap oleh pasar kerja. Betul. Itu gimana? Kalau saya sebelum maju jadi pencalonan ini juga udah melakukan hal tersebut, dibantu sama teman-teman ya gitu, teman-teman alumni semua banyak yang membantu untuk
berdialog lah dengan mereka gitu. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang mau ikutan lomba kayak mood court gitu, kita bantu teman-teman ini langsung bikin grup, langsung bikin bantuan konkret gitu. Nah itu yang kita mau terus laksanain gitu, dengan cara ya kita biasanya, kalau saya sih, kita kan bicara dengan simpul-simpul angkatan gitu, karena mau gimana pun juga sulit untuk mengumpulkan ribuan orang ya gitu. Jadi kita pakai simpul-simpul, nanti dari mereka aspirasinya itu kita serap gitu. Dan kami udah tahu simpul-simpulnya, dan beberapa orang yang aktif mau meluangkan diri untuk memberikan masukan-masukan gitu. Tentunya kami sangat berharap dari simpul-simpul ini mau memberikan masukan-masukan kepada kita gitu. Dan makanya kita akan mencoba untuk ayo kita do something lah untuk IKA EVA 4 nih gitu. Nggak bisa dari saya sendiri atau dari Sekum sendiri, tetapi dari semua teman-teman alumni gitu. Semakin banyak yang terlibat, semakin baik pastinya gitu. Terus kepemimpinan Akang nanti akan sangat berbeda dengan waktu Kang Kidoy kan, maksudnya Kang Yudi, bahasa Okemnya Kang Kidoy. Kalau ini Kang Komeng. Jadi ada panggilan sayang ya, ada Kang Kidoy, ada Kang Kimu, ada Kang Komeng, ada siapa lagi tuh nanti kita ketemu ya. Nah itu apakah sekretariat menjadi satu alternatif untuk, kan kalau Kang Kidoy kan 2 tahun disambut oleh pandemi, jadi dia dimanapun bisa menjangkau para alumni dengan Zoom atau apa. Kalau Akang kan agak sedikit berbeda, walaupun Zoom juga bisa dilakukan, tapi kan bertemu lebih afdol ya, maksudnya biar bisa temu kangen, kangen gua malu apa segala macam, ketemu. Nah, apakah sekretariat difungsikan lagi atau gimana? Oh, ini tentu menjadi satu apa ya, bisa dibilang perbedaan dari kami nih ya, kalau misalnya kami terpilih nantinya ya gitu. Tentunya sekretariat kebutuhan akan sekretariatan itu penting sekali, karena kalau dulu era pandemi itu adalah kita bisa kumpul by Zoom, kalau sekarang kita harus kumpulnya temu muka gitu. Berarti Akang yang turun ya? Betul gitu, dan kita lagi memikirkan, kita sekretariat di Bandung sudah ada dari alumni yang sudah berjanji atau berkomitmen akan memberikan tempatnya sebagai sekretariat di Bandung. Nah di Jakarta kita akan cari, pasti kita pengen juga sekretariat itu benar-benar menjadi bisa dibilang apa ya, tempat berkumpulnya para alumni gitu. Kalau sekarang ini yang setahu kami adalah sekretariat itu di Jalan Banda, itu masih gabung sama universitas, fakultas gitu. Nah kita pengennya benar-benar sekretariat itu ada di satu tempat, dan kita akan fungsikan, misalnya kita mau bikin LBH gitu, nah itu kita mau fungsikan itu sebagai penyerap juga untuk teman-teman kita yang baru lulus. Nggak melulu harus kerja di corporate law firm atau di big firm atau di company-company, tapi kita mau coba balikin lagi deh gitu, coba deh starting dari LBH. Dan teman-teman kita ini banyak yang udah mau mendedikasikan waktu dia dulu ada di LBH Jakarta, LBH Mawar Saron, LBH-LBH yang lainnya. Mereka ini udah berkomitmen untuk siap membantu adik-adik ini untuk menjadi mentor-mentornya gitu. Jadi konkret dan terjun langsung. Dan Akang akan bikin sekretariat sekozi mungkin ya, supaya enak, nyaman. Betul, mudah-mudahan bisa supaya pada nyaman untuk pada bertukar informasi di situ gitu, karena kita mau membangun tuh komunikasi tuh nggak kaku lah gitu, karena juga banyakan kan milenial gitu kan, generasi milenial, jadi harus lebih cair lah suasananya. Tapi kan nanti ada negatifnya juga kali Kang, dibikin jadi base camp yang ngaruntah gitu kan, maksudnya pasti mahasiswa naruh rumpuk di situ yang pasti mandi bau gitu. Ya kemungkinan itu bisa ada, tapi saya percaya lah yang namanya alumni itu udah pada dewasa, jadi akan lebih bertanggung jawab gitu. Tapi kita coba, kita nggak menafikan ada kekhawatiran tersebut, tapi kita mau bangun sinergi kompetensi basis nih gitu. Jadi benar-benar kita mau menjadi contoh yang baik lah gitu, dan bersinergi antar alumni, karena selama ini ya saya kerja di mana, si A kerja di mana, si B kerja di mana, tapi kalau kita punya sekretariat, kita kumpulin jadi satu,
ini yang menjadi salah satu concern dari visi misi saya, terutama untuk sinergi antar alumni gitu. Karena banyak juga dari alumni kita yang belum quote and quote ya belum berhasil itu juga gitu. Saya juga nggak bilang bahwa diri saya berhasil, tapi adanya ikatan alumni ini berharap bisa ngerangkul dari semua pihak gitu. Dan kita nggak usah yang luas dulu, dari sekeliling kita dulu kita bantu. Jadi kita lebih, kalau di Kang Kidui mungkin lebih concernnya di mahasiswa, tapi kalau di saya kita mau coba lagi ini mempererat antar alumni, dan nggak mungkin nggak, kalau antar alumni aja udah erat, ke mahasiswa itu pasti akan saling bantu. Terjawab udah, karena pertanyaan tadi ngararunta terus pokoknya kan namanya cowok, mahasiswa cowok nggak pulang-pulang di situ aja. Jadi Kang ini bilang baik dah imahna kan. Biarin aja rumahnya gitu kan. Ya udah, jadi close, nggak ada pertanyaan itu untuk Kang Kidui. Tapi kalau Akang nanti akan menata itu dan menjadikan bahwa sekretariat juga menjadi poin penting untuk Betul. merangkul mereka ya. Sangat penting gitu. Kayak kayak sekarang di kantor saya ini juga sudah setengahnya jadi base camp gitu. Semenjak saya mencalonkan diri jadi ketua IK FH, hampir tiap hari nggak pernah sepi kantor saya datang kunjungan dari teman-teman semua gitu. Nah, saya juga cukup surprise gitu sama situasi itu gitu. Artinya alumni ini punya kepedulian yang besar. Jadi saya sangat takjub banget ketika hal ini bisa terjadi gitu. Ini kantor saya nggak pernah sepi gitu. Selalu ada yang datang bawa wacana, bawa ide, kita bertukar informasi, dan mudah-mudahan kita juga bisa bersinergi dalam pekerjaan gitu. Dan nggak cuman lawyer doang gitu. Jadi ada yang dari bank, ada yang dari kejaksaan, ada yang dari mana-mana gitu. Tapi kita nggak membicarakan kasus ya gitu. Kalau terutama sensitif lah kepada hakim atau kepada kejaksaan gitu. Tapi apa yang bisa kita berikan sih kepada ikatan alumni gitu. Jadi artinya animonya luar biasa sih. Ya kalau sekarang yang datang kan udah wangi gitu ya, belum nggak dekil-dekil. Kalau di sekretariat ya darah dekil gitu. Enggak, kita enggak, sekretariatnya nanti kita akan bikin yang representatif lah gitu. Jadi pasti kita akan kelola secara seprofesional mungkin, karena di situ ada nama ikatan alumni juga gitu. Jadi nggak akan itu dipakai tempat untuk yang negatif gitu. Jadi benar-benar kita fungsikan itu seprofesional mungkin untuk ini wajahnya ikatan alumni FH Unpad gitu. Tapi tadi kan Akang udah nyebut sekretariat itu. Iya. Dan lulusan Unpad kan tersebar di mana aja. Betul. Apakah nantinya sekretariat ini bukan hanya di Jakarta dan Bandung, apakah di kota lain akan ada atau gimana? Kalau di kota lain kayaknya belum ya. Kita akan coba fokus ke Bandung dan Jakarta gitu, karena mostly peredarannya anak-anak Unpad itu ada di Jakarta dan Bandung. Nah, kalau sampai di Jakarta dan Bandung sudah ada, saya yakin kita bisa gerakin tempat-tempat yang lain gitu. Tapi kita mau coba starting dari Bandung dan Jakarta dulu gitu. Terutama kita mau balikin lagi ke Bandung lah gitu, karena di sanalah tempat kita berasal gitu. Jadi sedih banget sih kalau misalnya sekretariat di Bandung itu tidak berjalan gitu. Makanya kita mau coba hidupin sekretariat di Bandung yang mungkin bisa lebih fleksibel. Jadi kita tidak di area fakultas, tapi kita siap berkontribusi kerjasama dengan dekanat dan pihak fakultas gitu. Kang, fenomena yang terjadi sering banget bahwa alumni, kegiatan-kegiatan alumni itu kurang disupport sama pihak universitas. Dalam hal ini ya mungkin ya udah jadi alumni ya bikin kegiatanmu sendiri kan gitu. Nah, apa yang menjadi program Akang yang nanti akan menjembatani antara pihak alumni dengan universitas? Jadi gini, kebetulan saya berprofesi kan sebagai lawyer dan kurator juga gitu. Jadi kita mau mengkombinasikan 3, birokrasi, praktisi, dan akademisi. Jadi ini memang membutuhkan effort yang bisa kita bikin secara sinergi gitu. Ini yang sering dilupain gitu. Karena perpaduan antara birokrat, akademisi, dan praktisi udah pasti akan bisa berbuah manis gitu. Tinggal bagaimana caranya kita mengkomunikasikan ini kepada pihak dekanat gitu. Karena saya juga nggak ngelihat dekanat itu resisten terhadap kegiatan alumni. Kita bikin
misalnya suatu kajian atau seminar atau apapun itu yang bersinergi dengan dekanat juga gitu. Makanya itu yang kita akan coba bangun komunikasi tersebut. Misalnya program alumni mengajar gitu kan. Nah itu kita coba akan lakuin gitu, karena banyak banget alumni 4 ini yang udah S2, S3, bahkan udah pada di luar negeri, udah jadi ahli hukum pertambangan, udah jadi ahli hukum kepailitan, udah jadi ahli hukum tata negara gitu. Sayang banget ini kalau nggak dipergunakan untuk bisa, let's say, ngajar lah adik-adik mahasiswa gitu. Tapi bukannya ngajar tetap ya, tapi sebagai tamu aja gitu, dan udah banyak yang mau mendedikasikan waktunya untuk itu gitu. Tinggal bagaimana kita bangun komunikasi dengan dekanat gitu. Karena di beberapa kampus dan di beberapa universitas yang menjadi persoalan adalah itu. Ada jenjang, ada sekat bahwa antara alumni dengan pihak universitas. Nah itu yang mungkin ya udah alumni juga males balik, males pulang, itu karena tidak disentuh oleh universitas juga gitu kan. Nah makanya itu di situ saya ngelihatnya peran pengurus IKA di situ harus bisa mengkomunikasikan antara alumni dan fakultas gitu. Saya percayalah kalau tujuannya baik, nggak mungkin nggak ada jalannya gitu. Dan kalau sampai sekarang itu belum terjadi, ya kami anggap ini sebagai tantangan buat kami untuk bantu komunikasi tersebut gitu. Dan saya juga udah banyak juga berkomunikasi dengan Pak Dekan yang sekarang, tinggal bagaimana nanti kita komunikasi dikonkretkan gitu. Karena dari semuanya banyak kok pengajar alumni yang udah hebat ini, yang sekolah di luar negeri pun juga kita tarik lah gitu untuk coba kasih short kayak short course atau apapun itulah, ada bentuknya apa, seminar atau apa untuk mengajar kepada para mahasiswa gitu. Itu yang kita mau coba lakukan gitu, dan itu harus, itu nggak bisa enggak gitu. Dan saya ngeliat nggak sulit untuk para alumni untuk kembali ke kampus gitu. Cuman nanti emang permasalahannya adalah siapa nih alumni gitu, karena alumninya ribuan gitu. Kalau misalnya saya nggak mau, kita benar-benar harus benar-benar lihat gitu alumninya gitu. Jadi jangan sampai ntar malah timbul iri-irian, saya nggak dianggap nih gitu-gitu. Nah itu kadang-kadang gitu. Karena animonya yang terlalu besar jadinya seperti itu. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Kita bikin secara seobjektif mungkin gitu. Bukan karena dekat sama saya atau dekat sama si A atau dekat sama si B, enggak. Tapi emang benar-benar berdasarkan kompetensinya gitu. Makanya juga kami ini, kalau saya kebetulan lawyer juga pengennya bekerja itu kompetensi basis gitu. Saya bantu bukan karena, atau saya dibantu bukan karena kasihan gitu, tapi memang karena mereka melihat sesuatu di saya atau saya melihat sesuatu di teman-teman gitu. Nah jadinya benar-benar sinerginya kompetensi basis tetap gitu. Apalagi kita di dunia profesional ya gitu. Itu sih kalau dari saya. Tapi kan selain tadi udah disebutkan komunikasi dengan fakultas, apakah nanti kedepannya nanti fakultas SEVA akan bekerja sama dengan fakultas lain kah di Unpad atau semacamnya itu gimana? Gini, kalau ikatan alumni itu saya melihatnya domainnya hanya pada alumni. Kalau fakultas kami nggak akan mencampuri, makanya di visi misi kami itu akan adalah kita siap berkolaborasi dengan dekanat kalau dibutuhkan. Artinya apa? Kita nggak mau mengganggu domainnya fakultas gitu. Itu tetap menjadi domain fakultas, tapi kita akan bergerak dengan alumni gitu. Apakah kita akan kerjasama dengan alumni lain? Udah pasti gitu, karena udah digagas juga di periode Kang Kidui, ada kerjasama dengan UI, MOU dengan UI gitu, dengan mungkin nanti dengan Trisakti, dengan Unhas atau di mana, dengan semua PTN lah gitu. Artinya apa sih yang kita bisa lakuin nih gitu. Kita nih nggak melulu harus serius ya. Kayak kemarin kita bikin pertandingan antara fakultas hukum, alumni fakultas hukum gitu. Nah itu kan bisa lebih cair, bisa lebih enak lah komunikasinya. Dari situ baru kita bisa bicarakan hal-hal yang lebih profesional lainnya gitu. Misalnya apa gitu, mau ngomongin tentang masukan-masukan terhadap rancangan undang-undang atau yang lain-lain, itu bisa lah, kita bisa lakuin. Kang, aku mau sedikit sharing. Kalau Bu Ranti itu Ikanot Unpad, itu kan dia gensetnya 3, jadi dia perempuan yang nggak pernah capek. Tapi saya melihat di sana dia punya database yang bagus, dan ketika ada alumninya yang kesusahan, atau waktu itu ada yang salah satu di Manado
kebakaran itu dia fast respon dan langsung dibantu, langsung apa. Akang punya database nggak nanti atau pada saat ini saya nggak tahu apakah di zamannya Kang Kido itu menyusun database para alumni dari perangkatan atau nanti diperbaiki di periode Akang masalah database. Terkait dengan permasalahan database, ini permasalahan klasik yang memang tidak mudah untuk diatasi gitu. Yang setahu saya di angkatan Kang Kido, di periode Kang Kido juga sudah mulai menyusun database itu, tetapi balik lagi memang gini, siapapun ketua alumninya membutuhkan partisipasi dari alumni tersebut untuk misalnya gitu ya, ngisi gitu. Dan masalahnya itu saya mengerti gitu bahwa nggak semua alumni mau mengisi karena apa? Ada unsur kerahasiaan dan lain-lain gitu. Nah itu agak sensitif gitu. Nah kalau kita berharap pada universitas, nah yang saya tahu juga nggak lengkap data-datanya karena kan ini mungkin udah ratusan ribu kali ya gitu alumni gitu. Jadi saya paham kesulitan tersebut, makanya kita mau coba ada satu program kita itu adalah yang tadi saya bilang bahwa jejak alumni kita datangin. Jadi kita data satu-satu gitu. Jadi kita yang jemput bola nih gitu. Karena saya paham banget kok ini masalah klasik, dan masalah klasiknya ini sulit teratasi juga karena ada permasalahan bahwa ada yang reluctant untuk isi itu gitu, karena dengan berbagai macam consideration ya, pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu, kayak merasa oh ini rahasia, atau ada yang merasa saya malu, saya minder gitu-gitu, itu banyak juga gitu. Jadi saya paham banget ini masalah ini gitu, tapi kita coba dengan simpul-simpul kita jemput bola, kita minta alumni itu untuk bercerita gitu. Nah mungkin dari situ baru kita bisa minta datanya gitu. Tapi kalau kita hanya berharap pasif, itu akan sangat sulit. Apa nggak digunakan tuh simpul-simpul angkatan itu? Itu salah satunya kita mau coba gitu. Even di angkatan saya aja deh, kalau mau saya boleh jujur-jujuran juga nggak semua data bisa terkumpul gitu. Tapi kalau dimulai kan, ya karena kalau di angkatan saya itu 240 atau 230, nggak tahu di angkatan bawah ini ada yang 400, ada yang 600 orang gitu. Dan itu kan dari berbagai macam latar belakang dan daerah ya gitu. Jadi memang sulit sekali gitu kalau kita untuk ini, tapi at least kita do something sehingga seberapapun itu ya kita kumpulin gitu. Dan kita akan coba minta juga sama kepengurusan sekarang sudah sampai mana supaya kita bisa bantu lengkapi lagi. Dan itu akan menjadi PR yang terus harus kita kerjakan gitu. Apalagi kan visi dan misi Akang yang kira-kira bisa teman-teman di luar sana tahu, supaya oh ya ini adalah apa yang kami cari, kan gitu. Itu iya, jadi kalau visi misi saya ya kayak tadi saya bilang, kita bagi dua, yang internal sama yang eksternal. Internal itu kita mau menjadikan IKFA ini sebagai wadah komunikasi, wadah untuk berdiskusi, untuk bersinergi gitu. Jadi kita akan coba lihat ini kebutuhan ikatan alumni Unpad ini nggak hanya kepada lawyering, nggak terbatas kepada lawyering, tapi tadi saya bilang bahwa ada 3 yang harus kita konsentrasikan: birokrasi, praktisi, akademisi. Ini kita mau coba rangkul dan kita mau coba berbuat sesuatu yang benar-benar konkret terkait dengan alumni-alumni muda. Udah pasti kebutuhan mereka pasti adalah bertukar informasi pekerjaan. Nah, kepada alumni-alumni yang udah lebih senior, yang sudah menjabat jabatan-jabatan tertentu di perusahaannya, ini kita mau rangkul untuk bisa memberikan satu, apakah dalam bentuk nanti kita kembangin website. Jadi misalnya Bank Mandiri atau misalnya Telkom atau misalnya big law firm lah gitu, mau cari orang bisa dengan kasih informasinya di website tersebut gitu. Jadi saya kemungkinan kalau untuk WhatsApp group kayaknya kurang gitu, kayak masalahnya saya ngalamin sendiri gitu. Saya dapat informasi di WhatsApp group misalnya gitu kan, mencari pengalaman 2 tahun gitu. Ya grupnya saya, angkatan saya aja udah 15 tahun 16 tahun bekerja gitu. Jadi nggak tercapai itu gitu. Makanya, dan saya juga nggak mungkin kita pakai grup WhatsApp untuk
naruh informasi seperti itu gitu. Makanya kita akan bikin apakah website nanti kita bikin atau platform gitu. Intinya harus ada aplikasi atau platform yang akan bisa memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Jadi kita mau temuin nih antara pemberi kerja dan pencari kerja gitu. Dan mungkin ya kalau misalnya nanti aplikasi itu dibutuhkan biaya, bisa jadi pemberi kerja ini kena fee tertentu untuk menaruh informasi, tapi juga nanti ada feedbacknya juga gitu. Nah itu yang kita lagi godok, dan program itu udah ada di program kita. Nanti kita tapi akan lebih matangkan gitu. Dan itu akan saya pastikan itu akan terlaksana gitu. Tapi nanti ini kan bicara ke depannya. Nanti apakah nanti di struktur organisasi yang Abang pimpin, apakah nanti akan digabungkan yang muda dan yang lebih senior atau tentunya takut pakai kata tua ya. senior kan? Soalnya ada Kang Idoy, ya kan? Tentunya kita berharap kepengurusan ini nanti representatif. Artinya apa? Keterwakilan suara-suara angkatan itu ada di situ, gitu. Jadi kita berharap banget antusiasmenya gemuk dong tinggi. nanti, Kang? Kabinetnya pasti gemuk. Saya jaminkan itu kabinetnya pasti gemuk karena kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Pun gemuk pun juga jadinya yang kerja itu aja gitu. Tapi kita berharap semakin kita bisa merangkul banyak orang gitu, dan saya cukup amazed ya sama kejadian yang sekarang ini. Saya nyalon ini luar biasa animonya gitu, sampai saya banyak yang nggak kenal pun gitu, ini sampai Kang mau bantu apa, mau dibantu apa segala macam gitu. Jadi wow gitu, ini gimana tinggal caranya kekuatan besar ini kita rangkul dan kita jadiin lebih besar lagi gitu. Itu aja sih kalau kita. Mungkin ada yang mau Akang sampaikan ke para alumni, saudara-saudara kita yang nonton nanti, itu untuk memanggil mereka pulang. Ya, saya berharap, saya yakin juga para alumni IKFA Unpad gitu memiliki rasa kepedulian yang besar terhadap alma mater, dan saya juga mengetuk hati para alumni untuk mau membagi pengalaman atau berkontribusi terhadap IKFA Unpad dengan segala cara gitu. Apakah dengan memberikan pengetahuan atau memberikan apapun itu gitu, sumbangsih dari alumni kepada alma mater. Saya percaya banget lah, saya kenal alumni-alumni Unpad, kerinduan untuk kembali ke kampus saya yakinkan pasti ada gitu. Jadi dimanapun kalian berada, pulang dan bantu membenahi untuk alma mater ya. Yes. Untuk kejayaan IKFA Unpad. Mungkin ada ini Bu Ranti selalu penonton setia Hukum ID soalnya. Oh ya? Dia selalu ini kurang ini gitu. Kalau untuk Teh Ranti saya sudah dengar gitu terkait dengan dia gensetnya 3. Gensetnya 3. Oh, iya saya sudah dengar terkait dengan semangat dan luar biasa kontribusinya Teh Ranti. Waktu IKANO 500 kegiatan kan. Wow. Yang periode ini katanya sih 750. Wow, mudah-mudahan kalau saya terpilih kita bisa juga mencontoh dan bersinergi sudah kita pastikan gitu. Berarti kalau Bu Ranti 500, Akang 6,5 lah ya. Kan masih muda. Oh iya. Saya sangat surprise gitu dengan apa yang sudah dilakukan Bu Ranti, dan mudah-mudahan saya bisa berkenalan secara pribadi. Saya udah sempat WhatsAppan dan bicara dengan Teh Ranti, mungkin beberapa waktu lagi kita akan bertemu dan mudah-mudahan bisa memberikan sinergi yang sangat-sangat. Karena saya dengar bahwa Teh Ranti luar biasa hebatnya gitu. Jadi saya pengen juga belajar bagaimana sih Teh Ranti bisa tenaganya itu nggak habis-habis gitu. Genset untuk bikin, iya bener-bener luar biasa itu. Berarti kalau Bu Ranti gendong gensetnya 3. Kalau Akang berapa? Aduh, jangan mungkin genset yang listrik, mereka gendong 5 kali ya, bisa 2 kali lebih. Tapi ya gitu, kita sinergi antara IKANO dan IKFA Unpad itu mudah-mudahan bisa
toh tujuannya juga kan untuk ikatan alumni FA Unpad gitu, apapun itu profesinya gitu, dan apalagi kalau notaris ya gitu, pasti erat hubungannya dengan lawyer dan lain-lain gitu, dan pengusaha-pengusaha. Karena yang kemarin kami sempat diundang liputan di Bumi Sangkuriang, itu hampir 1.000 orang yang datang dengan berapa bulan kerja, satu atau 2 bulan kerja. Ini yang saya akan bicarakan dengan Teh Ranti gitu, bagaimana sih Teh tips saya kasihin dong gitu. Paling dia bilang gendong genset 3. Sok weh. Ya Teh Ranti ya, saya mohon tipsnya nanti untuk bisa saya contoh lah, mudah-mudahan kalau saya berhasil menang di kontestasi Amin. ini. Aminkeun atuh. Amin. Oke, terima kasih Akang waktunya. Semoga niat baik Akang untuk membaktikan ya, mewakafkan diri Akang untuk mengurusi para alumni yang bermacam varian, ada yang baperan, ada yang ini ya kan. Nah, itu diberikan kekuatan sama Tuhan ya. Amin. Terutama kita mau coba apapun nanti hasilnya, kita harus bisa guyup tanpa sekat. Artinya apa sih? Yang paling penting itu adalah guyup. Siapapun itu pemimpinnya. Buat kami, kepentingan IKA FA Unpad itu lebih besar dibanding kepentingan pribadi. Dan saya yakin niat baik ini mudah-mudahan diamini juga oleh siapapun itu. Gitu. Oke, terima kasih ya Kang. Ya. Sampai jumpa.